Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 17 Desember 2021. Jadi untuk hari ini sampai dengan Senin ya, tanggal 20 Desember 2021. Seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 18 saham, 16 saham ya. Jadi untuk bagian pertama ini saya akan bahas 8 saham dulu, nanti saya lanjutkan ke bagian kedua ya. Linknya dari video deskripsi di bawah ini untuk bagian kedua 8 saham juga, jadi totalnya 16 saham. Saya mulai langsung dari yang pertama adalah Care ya. Di Care ini sudah saya bahas beberapa hari yang lalu ya. Dia berhasil breakout lagi ke atas 520. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya di 520 dan maksimum stop lossnya di 500 ya kalau sudah punya sebelumnya ya. Jadi masih bagus. Ini masih mencoba untuk breakout ke atas 540 ya sampai dengan minggu depan ya. Jadi kalau yang belum punya, kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area sekitar yang saya kasih kotak merah ya di 440, atau kalau 440 dirasa terlalu jauh ya tunggu aja area buy on weaknessnya di 480 ya. Kalau misalnya mau buy, nggak mau buy sekarang ya tunggu aja di 480. Artinya kalau dia koreksi di bawah 480 kita belinya, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 480 kita buy. Naik ke atas 500 kita tambah lagi, naik ke atas 520 kita tambah lagi ya, seperti itu ya, banyak bertahap. Kalau berhasil breakout ke atas 540 ya kita tambah lagi, target price berikutnya di 600 ya. Jadi kurang lebih untuk Care dia akan mencoba untuk breakout di resistennya yang di swing hanya di sini 540 ya. Saya yakin sih dia mampu breakout ya. Memang ciri khasnya dia setelah dia naik tinggi 1-2 hari ya jual, kalau kena trailing stop jual ya, karena dia biasanya koreksi kemudian dia breakout lagi beberapa waktu ya, nggak langsung ya. Breakout lagi dia selalu higher high. Di sini juga dia koreksi cenderung sideways lebar ya. Kemudian dia breakout higher high. Jadi ini breakout dia higher high masih bisa ya. Jadi targetnya kurang lebih sekitar 600 ya. Kurang lebih untuk Care masih cukup ya. Oke, berikutnya untuk Toys ya. Jadi Toys sudah saya bahas kemarin. Di sini saya sudah sebutkan kemarin ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 296 silakan tambah lagi ya. Hari ini dia naik, target terdekatnya di 360. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 360 boleh tambah lagi atau average up ya. Target berikutnya di 440 dan 540. Itu berdasarkan Fibonacci extension 127,2% untuk 540 ya. Jadi kalau 100%-nya di 440. Jadi Fibonacci retracement saya tarik sebelumnya ya, dari atas sini sampai bawah dia breakout. Jadi target terdekatnya di 360. Kalau mau buy sekarang memang masih cukup bagus uptrendnya. Target terdekatnya di 360 ya, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, tetap pasang trailing stop dan stop loss ya. Kalau dia turun di bawahnya low-nya hari ini kan 290, kalau dia turun banyak 290 lebih baik jual dulu ya sebagian. Kalau turun lagi di bawah 268 jual dulu semuanya, seperti itu ya. Jadi Fibonacci retracement 1,8% ini area pentingnya ya. Kalau dia turun di bawahnya itu, kalau saya pakai acuan yang low-nya hari ini 290 lebih baik jual dulu ya. Itu kurang lebih untuk Toys, uptrendnya masih cukup bagus, tapi saya ingatkan kalau beli jangan terlalu banyak ya, atau kalau mau nambah lagi karena volumenya seringkali hilang ya. Saya sudah peringatkan tiba-tiba seperti ini ya sebelumnya ya, naik tinggi volumenya naik, kemudian dia memang masih cenderung sideways, masih bisa naik ya, tapi dia cenderung kena resisten ini ya. Tapi nggak lama lagi dia turun lagi koreksi dan dia sideways lama dan cenderung melemah ya, tapi dia volumenya berkurang banyak ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif juga porsinya ya, maksud saya ya. Disesuaikan aja sesuai dengan resiko profil masing-masing. Jadi cukup ya untuk Toys. Berikutnya untuk BBCA. BBCA masih tetap sama ya. Memang sering saya bahas karena dia masih potensial lah ya. Jadi jangan terlalu takut, selama di atas 7175 dia masih cenderung sideways. Menurut saya sih masih ada potensial untuk naik lagi ke atas 8250 atau bahkan ke 10.000 masih memungkinkan ya sampai dengan tahun depan, karena dia performance-nya sejauh ini lumayan bagus ya. Memang dia di sideways areanya. Kalau mau buy on weakness sekarang silakan ya, buy-nya bertahap aja, naik ke atas 7450 tambah lagi, naik ke atas 7600 tambah lagi. Itu untuk BBCA ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MDKA. Jadi MDKA sudah saya bahas sebelumnya, dia memang sideways. Kalau mau buy on weakness sekarang boleh saja ya, pasang aja stop lossnya di 3600 dan 3500. Kalau mau buy on weakness tunggu di area 3300 ya. Artinya kalau dia koreksi turun di bawah 2300, kalau berhasil rebound barusan kita buyback ya. Target berikutnya di 3900 dan 4000 ya. Itu untuk MDKA ya. Kurang lebih sih cukup ya, sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus untuk MDKA. Berikutnya untuk ADRO ya. Jadi ADRO dia sudah berhasil breakout ke atas 1970 ya kan. Target berikutnya 2030 sudah tercapai. Memang di sini uptrendnya masih cukup bagus ya. Kalau mau buy sebenarnya sih boleh saja.
Kalau misalnya takut ya tunggu aja buy on weakness di area 1870 atau di bawah ya di 1715. Uptrendnya jauh ini masih bagus. Nah, apakah masih bisa naik lagi ya? Selama dia bertahan di atas 1870 masih peluang untuk breakout ke atas 2100 ya. Dengan target terdekatnya di Fibonacci extension 161,8%, sekitar 2200 ya. Target berikutnya kalau dia berhasil breakout lagi ada kemungkinan bisa sampai 261,8% sampai 3200 ya. Tapi tentu saja nggak pasti 100% ya. Ya mudah-mudahan aja bisa naik tinggi terbangnya ya. Menurut saya sih masih ada potensial, jangan terlalu takut ketinggian tapi jangan terlalu agresif juga ya. Belinya bertahap aja, kalau naik lagi ke atas 2100 tambah lagi ya, seperti itu ya. Itu untuk ADRO. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kurang lebih cukup ya. Oke. Berikutnya untuk Harum. Harum memang dia masih bertahan di atas ya, mencoba untuk breakout lagi. Jadi kalau yang mau buy high sell higher, kalau dia berhasil breakout di high-nya 10.875 ya di sini ya. High-nya kan dia di maaf di 11.225 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 11.225, yang berminat buy high sell higher silakan ya. Tambah lagi kalau dia berhasil naik ke atas 11.500. Selanjutnya setiap kelipatan 100 saja ditambah ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 11.600 tambah lagi dan seterusnya, target price-nya di 13.000. Sejauh ini uptrend-nya masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Selama dia bertahan di atas 10.200. Jadi memang sebelumnya sempat turun di bawah 10.200. Kalau sudah kena stop loss atau trailing stop ya lebih baik ada dua pilihan, buy high sell higher, tunggu dia breakout ke atas 11.225 atau buy on weakness di area sekitar 9.000 ya. Ini area buy on weakness-nya. Buy on weakness itu berarti kalau misalnya dia koreksi ya, saya nggak melakukan koreksi nggak. Misalnya kalau dia koreksi turun di bawah 9.000 atau dekat 9.000 ya. Kalau dia berhasil rebound atau mantul istilahnya ya, naik ke atas 9.000 barusan kita buy. Naik ke atas 9.300 kita tambah lagi dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk Harum seperti itu ya, cukup ya. Oke, berikutnya untuk AGII ya. Jadi hari ini dia berhasil breakout ke atas 1.700. Kalau mau buy silakan ya, pasang aja stop lossnya di 1650 ya. Kalau yang sudah punya juga trailing stopnya di 1.700 dan 1650. Ini kalau mau buy sekarang boleh ya, dia breakout bagus. Kalau misalnya takut, oh Pak Sunar, nanti jangan-jangan ini kan resistennya 1.700, nanti jangan-jangan turun lagi. Kalau misalnya takut turun lagi ya tunggu aja buy on weakness di sekitar area 1.400-an di sini ya. Jadi kalau dia koreksi di area 1.400, kalau dia berhasil naik ke atas 1.400, kita barusan buy ya, seperti itu ya. Naik ke atas 1.500 tambah lagi, naik ke atas 1.450 tambah lagi dan seterusnya, seperti itu ya. Memang ini di area range-nya, sideways range-nya ya, untuk AGI. Jadi sejauh ini sih masih cukup bagus lah ya, seperti itu ya, range-nya untuk AGI. Oke, berikutnya untuk BRMS. BRMS ini memang dia di jalur uptrend-nya, sideways-nya dia cukup lebar ya, yaitu di area sekitar 110 sampai dengan 127-an ya, kurang lebih garis saya ya. Memang sebelumnya dia sempat breakout, dan BRMS ini dia selama di atas 109 sebenarnya kalau mau buy on weakness sekarang masih cukup bagus ya. Pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 113 dan 109. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 120 tambah lagi, naik ke atas 127 tambah lagi, seperti itu ya. Memang di sini terlihat penjualan asing mulai masih agresif ya, walaupun ini melandai seperti itu, tapi harganya masih cenderung sideways di jalur ini masih di jalur uptrend-nya ya. Memang di sini kalau kita lihat weekly-nya, dia ada formasi rounding bottom yang cukup lebar di sini ya. Kalau kita lihat ini kan high-nya di sini kan dia di level sebelumnya ekor panjang ya di 132 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 132 masih memungkinkan ke target 155 dan 210 ya. Itu untuk BRMS. Jadi belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas yang garis yang sudah saya berikan, boleh tambah lagi seperti itu ya. Sambil jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya. Jadi kurang lebih cukup ya, sudah 8 saham untuk bagian pertama. Jadi untuk periode tanggal hari ini 17 Desember sampai dengan Senin ya, tanggal 20 Desember 2021 ya. Kurang lebih cukup sekian. Jangan lupa yang barusan join, jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada pertanyaan atau saran atau komentar silahkan tulis di kolom komentar ya. Kurang lebih cukup ya. Di akhir video saya doakan selalu semuanya ya, selalu diberkati yang berlimpah, kemudian yang paling penting adalah sehat selalu, damai dan sejahtera. Amin ya. Terima kasih banyak.